Ada pepatah pernah berkata, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antara lain nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat lainnya. Shalawat beri salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membahas tentang orang-orang yang merugi saat di bulan Ramadan. Hal ini bisa disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa itu memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Puasa itu hukumnya wajib bagi umat muslim, seperti yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sabda Nabi Muhammad SAW, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum ini saya akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah atau malah merugi saat bulan Ramadan datang. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang sholat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasa'i. Kultum puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan untuk mencapai takwa. Ada pepatah pernah berkata, kejarlah akhirat, maka dunia akan mengejarmu. Nah, lalu orang-orang yang merugi saat di bulan Ramadan yang pertama itu ada orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut, kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Lalu yang kedua, orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai atau keluar dari masjid sebelum dimulainya sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda,
orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Lalu yang ketiga, orang yang merugi saat bulan Ramadan itu orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan saat di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat di bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak orang yang menargetkan menghatamkan Al-Quran 1 juz saat bulan Ramadan. Itu bisa dilakukan saat setelah sholat tarawih, sholat subuh, dan lain-lainnya. Pokoknya banyak. Lalu yang keempat itu orang yang tidak menjaga sholatnya. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sholat itu adalah tiang agama. Jadi, misalkan kita meninggalkan sholat, tiangnya pasti akan rapuh dan akan rubuh. Jadi, janganlah kita meninggalkan sholat. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia. Dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan dengan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Nah, itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.